Roh Kudus yang memimpin kami, Roh Kudus yang berkarya atas hidup kami, dan kami siap untuk belajar bersama-sama. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Jam 2 siang, antusias. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jangan fokus ya akan penampilan saya yang ada topi, ada kaos tangan. Tapi biarlah sore hari ini kita fokus hanya kepada firman. Dan kita fokus kepada firman, kita mendengarkan firman, dan kita akan lakukan, kita pasti mendapatkan mujizat Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan bicara tentang mujizat dalam keluarga. Haleluya. Saya percaya setiap kita, setiap keluarga yang hadir pada sore hari ini pasti mengharapkan Siang yang kali namanya Jangan siang ya. Mau sore-sore. Kita berdua mau sore-sore mulu. Masih Ya. siang. Pasti Oke. mengharapkan yang namanya bahagia. Amin. Pasti mendambakan yang namanya bahagia. Waktu pacaran, ya, kita sudah berangan-angan, nanti seandainya saya menikah, saya akan membangun keluarga yang bahagia. Benar? Tapi kenyataannya, ya, setelah kita jalanin perjalanan pernikahan kita, banyak di antara kita, banyak pernikahan Kristen yang ternyata kandas, baru 3 bulan, baru setahun, baru 5 tahun, bahkan ada yang 25 tahun kandas di tengah jalan. Kenapa? Nah, itu yang akan kita bagikan kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini kita mau membantu Bapak Ibu semua maupun yang belum menikah, yang siap untuk menikah, anak-anak muda, kita diberikan sebuah pengajaran, prinsip-prinsip firman. Bagaimana supaya nanti kalau membangun keluarga, keluarga saudara siap terima mujizat. Tepuk tangan Amin, buat saudara-saudara. haleluya. Coba saya sebelum membagikan firman Tuhan, ada enggak yang belum menikah? Coba angkat tangan. Oh, banyak ya. Oh, banyak. Ya, bagus sekali ya. Jadi kita boleh mempersiapkan. Bagus sekali sayang kalau mereka cepat menikah. Betul ya. Supaya kita boleh membangun keluarga yang bahagia. Nah, yang pertama, perkatakanlah kata-kata pujian, ya. Kita akan baca bersama-sama Amsal 18 ayat 21. 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Rupa-rupanya perkataan kita itu sangat mempengaruhi hubungan kita, baik suami, baik istri, baik orang tua, baik kepada anak. Kalau apa yang kita katakan baik, maka hasilnya juga baik. Kalau kata-kata kita positif, pasti hasilnya juga positif. Karena perkataan kita itu mempengaruhi apa yang kita katakan hari ini, contohnya kepada anak kita. Kalau kita ngomong, bodoh sekali kau, jangan salahkan nanti kalau mereka sekolah ternyata bodoh. Karena kita sudah mengeluarkan kata-kata apa? Bodoh. Nah, apa yang kita ucapkan, itu yang akan dihasilkan. Sebagaimana contoh lagi, ketika suami kita mungkin hari-hari ini terpuruk, atau istri kita terpuruk, jangan kita malah sudutkan, kamu tidak bisa apa-apa. Tapi sebaliknya, mari kita katakan positif. Kamu pasti bisa, kamu pasti berhasil, kamu pasti bisa bangkit. Nah, itu kata-kata yang membangkitkan, kata-kata yang positif yang akan menguatkan kita. Jadi suasana di dalam keluarga jadi baik. Amin. Yes. Nah, selanjutnya ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama Kidung Agung 1 ayat 15. 2, 3. Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Sayang, lihatlah engkau tampan sekali. lihatlah engkau cantik sekali. Saya mau kesaksian saudara. Ada beberapa orang yang ya maksudnya nggak tahu dia jujur atau tidak. Tapi 3 hari terakhir ini aja lah. Ya, ada orang yang datang ke rumah, ada yang datang juga kita bertemu, ada di tempat duka. Terus maksudnya ngeledek atau nggak ngeledek saya nggak ngerti. Tapi dia bilang gini,
tante umur berapa sih? Saya kaget loh saudara. Beberapa di antara mereka bilang, istri saya itu umurnya baru 25 saudara. 25 tahun, enggak ya. Ada yang 40, ada yang 45. Terus akhirnya saya katakan tidak. Terus akhirnya saya mengambil kesimpulan sederhana. Tahu enggak saudara, kenapa istri saya sudah tua tapi masih kelihatan cantik? Karena hampir tiap hari aku katakan, sayang, engkau cantik. Amin. Nah, Jadi saudara, kata-kata itu mempengaruhi. Silakan betul. sayang. Setiap kita, baik laki, baik perempuan, pasti senang dengan pujian. Amin. Tapi kalau kita, mungkin pasangan kita mengatakan, kamu kok sudah melebar? Kok kamu sekarang kok sudah enggak cantik lagi? Kesel enggak sebagai istri? Padahal memang kita semakin tua semakin jelek, benar enggak? Tapi alangkah baiknya kalau suami kita selalu memuji kita, kamu cantik. Kita senang berbunga-bunga itu. Kita walaupun sudah capek kerja seharian, seperti saat ini ya, saya capek sekali karena nggak ada pembantu. Saya mesti kerja, saya ngepel, saya nyuci. Yang ngepel iya. mam, papi lah. Yang ngepel. Ya. Bantu nyuci lah. Ya silakan Karena saya sayang. dibantu oleh suami dan sering di depan orang banyak, suami saya bangga terhadap saya senang sekali. Demikian juga pasti ibu-ibu yang ada di sini, saudara-saudara semua, kalau dipuji senang, amin. Oleh sebab itu jangan pelit untuk memuji pasangan kita. Yes. Amin ya. Amin. Karena sekali lagi secapek apapun kalau kita dipuji tapi tidak direndahkan atau diremehkan, pasti kita kalau direndahkan atau dihina, sudah capek tapi kerja nggak becus, pasti kita rasanya jangankan untuk melayani malam, untuk merasakan yang tadi sudah kerja tapi tidak dihargai, itu pun membuat suasana hati kita tidak nyaman. Oleh sebab itu, bagi pasangan kita, baik suami atau istri, jangan pelit untuk memuji pasangan kita, karena itu membuat kita semangat. Benar tidak? Amin. Oleh sebab itu jangan pelit untuk memuji pasangan kita. Jangan sampai orang lain memuji pasangan kita. Gawat loh. Kalau kita sendiri, suami kita dipuji orang, coba kita sendiri nggak pernah memuji. Nanti bisa kelepek-kelepek. Kelepek-kelepek bukan dengan pasangan, tapi dengan orang lain. Bahaya. Oleh sebab itu, mari kita yang ada di sini, baik mungkin orang tua terhadap anak, sekali waktu pujilah anak kita. Kalau dia misalkan sekolahnya ada prestasi, puji dia. Senang itu anak, semakin semangat, tidak males. Betul. Juga suami cari duit, kalau kita puji, suami saya hebat. Wow. Wah, pasti senang. Suami saya luar biasa. Senang nggak Pi kalau saya puji seperti itu? Senang lah saya. Semangat ya. Semangat lah. Kayaknya semakin tambah muda. Semangat 45. Ya, haleluya. Silakan suamiku. Nah, untuk itu saudara, kita masuk bagian yang kedua. Bagaimana supaya keluarga kita itu hidup di dalam berkat dan mujizat. Kita mengalami sesuatu yang baik. Nah, jadikan firman itu gaya hidup. Kita harus sepakat, orang Kristen harus hidup seperti firman. Enggak boleh yang lain. Anak-anak kita harus dididik dengan firman. Orang tua harus mulai melatih diri, membiasakan diri, hidup sesuai dengan firman. Ibrani 4 ayat 12 kita baca, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Dan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ada kuasa dalam firman. Katakan amin. Untuk itu kita harus sepakat supaya kita mulai mengerti prinsip-prinsip firman. Program gereja sudah bagus, ada SMA senang membaca Alkitab, pastikan kita semua senang membaca Alkitab. Kita wajib bangun tidur, berdoa, kalau ada kesempatan baca firman dulu. Kalau enggak, di tengah hari boleh baca firman. Kalau tidak, sebelum tidur boleh. Tapi dalam satu hari itu, saudara enggak boleh enggak baca firman.
Karena firman disebut sebagai roti. Kalau ini adalah roti, adalah gambaran keimanan untuk makanan rohani, saudara bisa bayangkan kalau satu hari saja, Bapak Ibu Saudara, anak-anak, ya anak muda, nggak baca firman, berarti rohanimu lapar. Seperti tubuh kita, ketika tidak diisi dengan roti dunia, artinya makanan dan minuman, kita lapar. Pastikan kita setiap hari membaca firman Tuhan. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Nanti saudara akan melihat apa? Kuasa. Karena firman itu adalah hidup dan kuat. Sehingga ketika orang membaca firman, dia mendapat rema firman, maka ada kekuatan, ada kehidupan, bahkan ada mujizat. Hidupi, taati, lakukan apa yang harus saudara lakukan. Nah, bicara tentang ini, saya bicara tentang suami terlebih dahulu. Bagaimana mempraktekkan firman, ya, sehingga saya rindu kita semua boleh menerjemahkan. Kalau saya suami, kita para pria, anak muda yang calon suami, dengarkanlah firman ini. Suami harus lembut dan bijaksana untuk mengaplikasikan supaya firman tadi jadi kehidupan dan berkat. Mari kita baca Kolose 3 ayat 19. 2, 3. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. 1 Petrus 3 ayat 7, 2, 3. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kalau doa kita mau dijawab, kalau doa kita mau diberkati, kalau kita jadi pria, khususnya anak muda, dari sekarang belajar jangan suka emosional. Jangan suka yang temperamen dan egois. Karena kalau orang temperamental, ya suka marah dan egois, nanti kalau jadi suami, akhirnya jadinya kasar. Untuk itu pastikan kita para suami mengendalikan emosi kita, mengendalikan pikiran kita. Kenapa saya minta maaf, belum bertengkar dengan istri? Kenapa minta maaf? Saya enggak menyombongkan diri, tapi saya enggak pernah marah, enggak pernah emosi. Bukan karena saya enggak bisa emosi, saya emosionalan. Saya sebenarnya orang temperamental, tapi ketika membaca firman, orang yang membaca firman Tuhan tadi kuat dan hidup, maka firman bisa mengubahkan hidup kita. Katakan amin. Tapi kalau pria-pria, engkau tidak pernah membaca firman, para suami, engkau tidak pernah membaca firman, hidupmu gak akan pernah berubah, karaktermu gak akan pernah berubah. Padahal kalau karakter kita baik, kalau karakter saya baik, saudara baik, itu sangat mempengaruhi kehidupan saudara untuk terima berkat dan mujizat. Apa yang terjadi kalau saudara emosi? Maka akan terjadi pukul-pukulan. Nah, ini enak karena pelan-pelan. Coba kalau emosi, mana ada orang emosi gini, sayang aku marah sama kamu. Gak ada orang begitu, orang emosi saudara. Ya, biasanya kalau orang emosi nendang, marah, minta maaf ya. Mungkin dia tidak KDRT, tapi kata-katanya jadi tajam, kata-katanya jadi marah, kata-katanya dari menyakitkan dan melukai. Pastikan kita menjadi suami yang lemah lembut dan bijaksana. Para pria, angkat tangan semua yang pria, yang muda maupun yang sudah menikah. Mari kita berkata, aku mau lemah lembut dan rendah hati. 1, 2, 3, aku mau lemah lembut dan rendah hati. Yang kedua, aku mau lemah lembut dan bijaksana. 1, 2, 3, aku mau lemah lembut dan bijaksana. Turunkan tangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara khusus pada hari ini, biar saya dan saudara siap terima mujizat Tuhan. Berikutnya sayang. Selanjutnya, istri harus cinta damai dan selalu melakukan kebaikan. Kita baca Amsal 25 ayat 24. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Firman Tuhan katakan, lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Waduh, ya. Serem sekali ya firmannya. Oleh sebab itu, hai wanita, hai istri-istri, kita harus cinta damai. Kita harus menciptakan suasana rumah, suasana surga, bukan neraka. Amin. Amin. Karena kalau
orang bertengkar pasti sangat menyakitkan. Tidak ada orang yang bertengkar, orang marah-marah itu kata-katanya lembut, kata-katanya manis. Pasti kata-katanya tidak terkontrol. Kata-katanya menyakitkan, bahkan melemahkan. Dan tidak jarang juga pertengkaran membuat rumah tangga hancur. Rumah tangga berantakan. Yang seharusnya rumah tangga dibangun, yang seharusnya rumah tangga kita menuju yang namanya mujizat, bahagia, tidak akan bakal terjadi oleh karena pertengkaran. Dan banyak terjadi saudara-saudara karena pertengkaran ini. Suami istri saling diam. Mana enak serumah diam-diaman, benar tidak? Kemarin saya kesaksian. Sayang, kalau diam-diaman yang tersiksa pria tahu. Betul, makanya ya, istri-istri ciptakan suasana damai, suasana surga. Dan jangan sebaliknya menciptakan suasana neraka yang panas. Bahkan kalau kita bertengkar tidak ada mujizat, ya. Betul. Malaikat yang akan memberikan rezeki, dia akan kabur takut. Jangankan malaikat ya. Contoh, seandainya saya datang ke rumah Bu Roni dengan Bung Roni dan Bu Sorta. Mereka lagi bertengkar, padahal saya mau datang bawa berkat. Masuk enggak? Wah, saya pasti mundur. Ada apa itu? Takut kena piring terbang. Lebih baik saya kembali pulang. Itu manusia. Demikian juga kalau kita Malaikat Tuhan. rumah tangga bertengkar, tidak ada mujizat, tidak ada berkat. Karena firman Tuhan katakan, di mana ada kesatuan, ada persatuan, maka Tuhan mencurahkan berkat atas keluarga. Tetapi kalau ada pertengkaran, ada perselisihan paham, saling melukai, saling menyakitin, pasti tidak ada berkat, pasti tidak ada mujizat. Yang ada neraka. Tahu sendiri suasana neraka itu apa? Suasananya nggak enak pasti sayang. Panas. Yes, kalau orang sudah marah-marahan gitu, nggak ada senyum, yang ada begini sayang. Nggak enak. Makan rendang itu kayak makan oncom. Ya. Kalau ada pertengkaran seperti itu. Tapi kalau ada damai sukacita, makan oncom serasa makan rendang. Benar tidak? Coba. Saya boleh nyanyi nggak sayang? Ayo coba. Ya kalau lagi damai, saya mau nyanyi saudara. Kacang panjang dipendekkan dengan sorak-sorai. Jadi walaupun kacang panjang, dipendek, dipotong-potong, itu dimasak. Tapi kalau dengan damai, rasanya sukacita. Amin. Tapi kalau daging sapi dimakan dengan Marah-marah. Akhirnya jadi ulet ya. jadi ulat. Amsal 31 ayat 10, lanjutkan sayang. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Yes. Nah, cakap bukan berarti cantik ya, tapi ya ada memang artinya cantik. Tapi cakap di sini bisa melakukan segala sesuatu. Ya, bisa di sini membantu suami ya. Kita sebagai istri jangan malas, tapi kita Yes. juga harus rajin. Amin. Aku setuju banget itu ya. Kalau ada istri yang semangat, itu Ya. bantu suami ya. Jadi, Silakan. istri-istri di sini, biarlah kita siap membantu suami kita, siap menjadi penolong. Jadi suaminya bangga, suaminya akan menjadi luar biasa karena punya istri-istri yang cantik, yang pekerjaannya tidak hanya nonton sinetron berseri-seri, drakor ya, tapi mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah untuk itu sayang, bagi anak-anak gadis nih ya, yang belum nikah, mulai dari sekarang jangan manja, harus bisa mandiri dan bisa bekerja. Amin. Jadi istri, jadi penolong, bukan pengerongrong, bukan penodong. Apalagi wow, 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 penggonggong Ya, saudara. kita harus bisa memanage keuangan dengan baik, tidak boros. Ya, kita Yes. harus mengucap syukur dengan penghasilan suami kita, berapapun itu. Yang penting kita sebagai istri harus melakukan kewajiban kita sebagai apa? Penolong, amin. Bukan penodong, bukan perongrong. Haleluya. Apalagi penggong. Guguk. Iya. Amin. Yes. Diberkati.
karena waktunya singkat ya. Kita Untuk juga itu harus persingkat. pastikan kita hal yang terbaik sekarang yang sederhana, tapi saya aplikasikan sebagai suami istri adalah seringlah berdoa bersama. Yes. Dengan anak juga boleh. Kalau kita baca Matius pasal 18 ayat 19 satu ayat yang terakhir sebelum kesimpulan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Amin. Sejak saya secara khusus menikah, memang minta maaf ya, saya enggak sedang membuli diri saya sendiri, tidak. Karena memang saya ini dari latar belakang orang miskin dan cenderung memang enggak bisa makan. Saya dari SMP, SMA itu sehari rata-rata ya, sekali lah, minimal saya dapat makan sekali ya, siang. Kalau sore saya biasanya udah nggak makan, pagi nggak makan ya, karena memang orang tua nggak ada dan keluarga memang sangat susah. Tapi akhirnya kami menikah dan sejak menikah itu kami hidup seperti firman. Kami sepakat, kami sering berdoa, kami bersyukur sama Tuhan, terkhusus saya, karena istri saya itu mau ikut dengan saya hidup apa adanya. Kalau istri saya dari keluarga yang ya cukup lah ya, tapi yang nggak susah banget tapi cukup. Dan ketika kami ke Jakarta, kami dalam kondisi yang apa adanya dari desa itu, dan kami selalu sepakat untuk berdoa, kami selalu untuk sepakat beribadah. Selalu kalau saudara mungkin agak ekstrim saya sampai jadi pendeta ini, kami pelayanan itu hampir selalu berdoa, mau komsel, mau kematian, mau apa saja. Padahal istri saya kerja, saya juga kerja di gereja, kami sama-sama bekerja, tapi kami selalu ingin berdoa. Nah, biasakan ini dalam keluarga kita. Kalau saudara orang tua, biasakan juga sama anak. Saya yang memang harus melatih ya. Kalau dengan anak-anak itu kan mereka punya kesibukannya masing-masing. Tapi minimal kita yang berdua ini yang masih ada, artinya selalu ada, biasakan diri untuk kita sering berdoa berdua ya. Jangan suka masing-masing. Sana mami doa sendiri, saya titip doa ya. Ada yang orang begitu, ada di jemaat tapi enggak di sini ya. Kayaknya jauh di sana sini saya enggak tahu ya. Dia bilang gini, mama kamu ke gereja ya, saya titip persembahan. Jangan begitu saudara. Jadi bukan masalah persembahannya gereja, bukan. Tapi kalau suami istri bisa gereja bersama-sama itu jauh lebih bagus. Amin. Katakan amin. Dan sejak itu sampai hari ini saya melihat kalau kita sering berdoa bersama, maka ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, ada berkat. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Berdoalah dengan pasanganmu sehati dan sepikirlah dalam doa dengan pasanganmu dan percayalah ada pertolongan Tuhan. Terakhir kesaksian yang paling sederhana tapi nyata adalah anak kami lulus yang bontot ya, yang apa itu bungsu istilahnya ya. Bontot itu bungsu ya. Yang ketiga. Jadi dia udah lulus SMA. Nah, kita awalnya belum sepakat. Karena mami kepingin dia jadi bisnismen. Kalau saya kepingin anak saya jadi pendeta gitu ya. Mas Aga kepingin dia juga jadi bisnismen, pengusaha. Mbaknya, kokonya, Candy juga sama. Tapi akhirnya kita sepakat, oke kalau gitu kita nggak boleh gitu, kita berdoa saja, kita serahin sama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan berbicara tersendiri kepada anak kita dan dia mengambil jalan seperti yang ia ambil. Dan kita akhirnya dukung. Jadi hasil dari doa sepakat itu benar-benar mujizat. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Nah untuk itu sayang baca kesimpulan kita hari ini. Mujizat dalam keluarga akan terjadi ketika yang pertama kita selalu bicara hal-hal yang positif. Yang kedua kita membaca, merenungkan dan menghidupi firman Tuhan. Yang ketiga kita menjadi suami yang lemah lembut dan bijaksana. Keempat kita menjadi istri yang cinta damai dan selalu jadi penolong. Yang terakhir kita suami istri sehati dan sepakat di dalam doa bersama. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Nah untuk itu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada kami ya, saya dan istri, kami berdua mengucapkan terima kasih kepada Pak Johan sebagai Ketua Penata Layan, Bu Aci bersama suami sebagai koordinator, dan semua
tim penata layan yang begitu luar biasa di jam 2 yang antusias. Yang kedua, saya mau berdoa, saudara. Kami mau berdoa. Kami punya niat baik. Selalu kalau dari mimbar, saya itu rindu banget. Kalau ada anak-anak muda yang mungkin punya latar belakang, bahasa saya belum beruntung begitu ya. Mungkin kondisinya seperti saya dulu, kondisinya saudara begitu susah merantau ke Jakarta, begitu susah. Tapi saya mau berdoa supaya saudara ada berkat dan ada mujizat. Nanti saudara juga dapat teman hidup, jodoh hidup yang baik, yang bisa mensupport saudara. Coba saudara, istri saya mau nemani saya jadi pendeta itu satu pergumulan yang berat. Dan memang permintaan saya didengarkan oleh dia. Saya minta sama istri saya begini, sayang, kalau papi mau jadi pendeta full time, saya minta mami kerja. Kalau mami nggak bekerja, saya nggak mau jadi pendeta. Karena bagi saya itu nanti terlalu sulit buat saya. Tapi memang melalui doa dan istri saya ini istri yang penurut dan akhirnya benar. Sejak itu dia ngambil keputusan, oke Pi, aku mau bantu papi kerja dan papi melayani Tuhan saja. Dan ternyata sudah 27 tahun, hampir jalan 28 tahun, istri saya tetap kerja dan saya tetap full time di gereja ini. Dan saya melihat campur tangan Tuhan begitu luar biasa. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Nah untuk itu, bagi yang sudah menikah, jangan putus asa. Kalau engkau belum melihat kebahagiaan dan sukacita serta mujizat, percayalah tahun ini adalah mujizat itu nyata. Ketika kita menghidupi firman, ketika kita sering berdoa, kita komitmen, kita berjalan untuk selalu mengatakan hal-hal yang positif. Jangan ngomong yang negatif-negatif, jangan ngomong yang buruk-buruk, ngomong saja yang baik-baik. Maka terjadilah seperti perkataanmu, katakanlah yang baik kepada anakmu. Hai anak, katakanlah yang baik kepada orang tuamu. Jangan katakan orang tuamu kolot, orang tuamu bodoh, orang tua kita enggak modern. Ada anak-anak yang kadang-kadang kurang ajar ngomongin begitu. Jangan saudara, tetap berkatalah yang baik kepada orang tuamu. Dan kita para suami berbicaralah yang baik kepada istrimu. Dan kita istri, mari kita bicara yang baik kepada suami kita. Supaya akhirnya ada mujizat. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini, minta maaf anak-anak saya tidak ikut ambil bagian karena schedule-nya mereka itu ada di luar kota, tapi Mas Saga ternyata seharusnya hari ini Mas Saga ada di Medan, tapi ternyata tiketnya dirubah besok. Ya, ada di Medan. Jadi ternyata ada, saya kaget. Jadi kami enggak persiapan dengan anak-anak. Anak saya Hefti sekarang lagi make up artis ada di Jawa Tengah, Purwodadi. Nah, 4 hari ada di sana. Dan jadi seharusnya kami biasanya bisa kumpul sama-sama untuk bisa berbagi kasih dan cinta kesaksian kepada saudara. Tapi akhirnya ya hanya kami berdua ya. Tapi saya senang sekali ternyata Mas Saga dipending untuk pelayanan tugas di Medan. Dan berangkatnya nanti pagi jam 5 saya akan antar ke bandara untuk pelayanan. Terima kasih buat Mas Saga mau membantu untuk melayani musik ya hari ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Pasti ada mujizat dalam keluarga. Kalau ada orang-orang yang terpuruk, Engkau pasti tolong kami Tuhan. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakarana la papa 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 sakatakarana la basiri kiarana la mata karana la sikatakarana la basiri. Mari kita berkata-kata yang baik tentang diri kita, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan pasangan hidup kita, dengan anak kita. Dan mari kita bawa dalam doa apa yang menjadi pergumulan saudara. Kalau ada di antara saudara, anak muda, yang rindu didoakan, benar-benar rindu didoakan untuk pasangan hidup saudara, serta juga untuk masa depan saudara. Angkatlah tanganmu tinggi-tinggi, dari mimbar ini kami mau berdoa buat saudara. Tuhan, hamba tumpang tangan dengan iman. Ada banyak anak muda
yang ada di kursi sana, hamba tidak menghampiri satu persatu. Tapi dari mimbar ini, aku tumpang tangan kepadamu dalam nama Yesus. Engkau akan punya masa depan yang gilang gemilang. Tuhan menyertaimu, Tuhan mengurapimu, Tuhan menolong pekerjaanmu, masa depanmu dan jodohmu. Amin. Dalam nama Yesus. Engkau tidak akan pernah salah pilih. Engkau akan mencintai orang yang diutus Tuhan kepadamu. Dan ia akan menjadi teman hidupmu seumur hidupmu. Tuhan memberkati engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunkan tanganmu. Kami akan turun dari mimbar ini ke bawah. Saya mau membantu secara khusus berdoa buat pasangan suami istri. Yang kalau ada di antara saudara yang mau didoakan, benar-benar mau didoakan. Kami mau tumpang tangan buat saudara. Yang pria nanti saya akan doakan, yang wanita istri saya akan doakan. Adakah di antara saudara yang mau didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami mau berdoa buat saudara. Silakan maju ke depan, yang wanita di sebelah kiri saya, di pria di sebelah kanan saya. Ada mujizat dalam bersyukur. Haleluya. Yang mau didoakan silakan maju ke depan.